Halo semuanya, halo. Perkenalkan, saya Cornelius Henry Wibowo. Dan saya Farel Delaso. Kami akan membersamai kalian dalam belajar Python. Hey. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Perkenalkan, saya Cornelius Henry Wibowo yang akan menemani kalian semua dalam belajar Python. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai operator-operator. Dalam bahasa pemrograman, ada berbagai macam jenis operator. Ada operator aritmatika, perbandingan, logika, dan masih banyak lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tiga di antaranya, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Operator aritmatika adalah operator-operator dasar, teman-teman. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, modulo atau sisa bagi, dan masih banyak lainnya. Misalkan di sini saya punya variabel A sama dengan 10 dan variabel B sama dengan 2. Untuk penjumlahan, simbolnya adalah tanda plus ya. Kita bisa tulis print A plus B. Kemudian untuk pengurangan, menggunakan tanda minus seperti ini. Print A min B. Kemudian untuk perkalian, bukan menggunakan tanda X ya, seperti yang biasa kita gunakan dalam matematika, tapi menggunakan bintang. Lalu untuk pembagian, menggunakan garis miring, print A, garis miring B. Kemudian untuk kepangkatan, menggunakan dua bintang. Jika perkalian menggunakan satu bintang, maka perpangkatan menggunakan dua bintang. Dan yang terakhir adalah modulo atau sisa bagi, menggunakan persen, print A persen B. Kita coba jalankan saja programnya ya teman-teman. Baik, di sini sudah muncul ya. Ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Tadi A sama dengan 10 dan B sama dengan 2. Maka ketika dijumlah akan menghasilkan 12. Kemudian pengurangan, 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian ada perkalian, 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian ada pembagian, 10 bagi 2 sama dengan 5. Lalu ada perpangkatan, 10 pangkat 2 sama dengan 100, dan sisa bagi, 10 dibagi 2 sisanya 0 ya. Di sini kenapa dalam bentuk koma teman-teman, 5,0? Karena pembagian dapat mengeluarkan output atau mengembalikan output berupa nilai desimal. Karena itu secara otomatis program akan mengeluarkan tipe data float atau tipe data desimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operator perbandingan. Misal ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, itu adalah operator perbandingan teman-teman. Yang pertama di sini adalah sama dengan. A sama dengan ada dua ya teman-teman. Kenapa nggak satu aja sih sama dengannya? Kenapa harus dua? Karena operator perbandingan ini kita ingin membandingkan kedua nilai, dua buah nilai. Dan dalam bahasa pemrograman, ketika kita menuliskan A sama dengan B, sama dengan B, kita mengubah nilai A menjadi nilai B. Padahal kita hanya ingin membandingkan kedua nilai tersebut. Dan karena itulah dibuat menggunakan 2 sama dengan seperti ini. Kemudian ada tidak sama dengan, menggunakan tanda seru ya di depan sama dengan. Cukup menggunakan satu sama dengan saja, tapi diawali dengan tanda seru di depannya.
Kemudian ada lebih besar dari, simbolnya seperti ini ya. Seperti yang biasa kita gunakan dalam matematika. Lebih dari, maaf, lebih kecil dari juga sama. Lebih besar sama dengan juga sama aja ya. Lebih besar ditambah dengan sama dengan. Dan yang terakhir lebih kecil dari atau sama dengan juga sama. Bedanya sini menggunakan tanda, eh, maaf, harusnya, nah, ya, lebih kecil ya. A lebih kecil dari sama dengan B. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah operator logika. Yang pertama ada AND atau dan. Misalkan ada tadi ya, ada variabel A dan variabel B. Misalkan keduanya adalah tipe data Boolean yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false, benar atau salah, yang kita simbolkan false sebagai 0 dan true sebagai 1. Jika kita menggunakan operator logika AND, jika kita menggabungkan A dan B, A and B, A dan B, di mana A itu bernilai false dan B juga bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false juga, teman-teman. Kemudian jika A bernilai true dan B bernilai false, maka akan menghasilkan false. A dan B, keduanya harus sama-sama, nilainya harus sama, teman-teman. Kalau ada salah satu yang beda, maka pasti nilainya akan false. Tapi jika A bernilai true dan B juga bernilai true, maka akan menghasilkan output true. Ini untuk operator logika AND. Kemudian ada operator logika OR atau. Misalkan A bernilai false dan B bernilai false, maka akan menghasilkan output false juga. Tapi misal A bernilai true dan B bernilai false, maka outputnya adalah true. Jadi kalau A itu benar, maaf, ini membandingkan A atau B. Kalau salah satunya benar, pastikan juga benar ya, teman-teman. Jadi asalkan salah satu nilainya itu benar, maka outputnya juga akan benar. Asalkan salah satu inputnya itu true, maka outputnya juga akan true. Dan yang ketiga adalah not. Misalkan A bernilai false, maka not A akan bernilai true. Dan kebalikannya, jika A bernilai true, maka not A akan menghasilkan false. Oke, teman-teman, di sini kita akan melihat contohnya ya, and, or, dan not. Hasil dari true and true. Di sini kita membandingkan nilai true dan juga nilai true. True and false, membandingkan nilai true and false. Kemudian ada or, true atau true, true or true. Dan ada not. Not true, not false. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini muncul ya. Hasil dari true and true adalah true. Hasil dari true and false adalah false. Hasil dari true and false adalah true. Hasil dari false or true adalah true. Hasil dari not true sama dengan false. Dan hasil dari not false adalah true. Bisa kalian lihat ya hasilnya di sini ketika kita membandingkannya pada Python. Hasilnya sama seperti pada tabel yang tadi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.